Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Baik. Selamat pagi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pertanyaan ini mengenai tanah sebagai jaminan. Kamu sudah baca, nanti kalau saya mulai hari ini, mungkin sampai jam, kalau memang waktu Zoom kamu cukup, bisa sampai jam setengah 12. Nanti kita lanjut dengan presentasi kamu dan tanya jawab ya. Saya akan 1 jam kalau memang bisa, kalau memang hanya 40 menit, nggak ada masalah. Sebentar, saya angkat telepon dulu sebentar aja ya. Sebentar. Tanah sebagai jaminan hutang. Kamu udah baca teorinya di sini, tanah sebagai jaminan hutang. Sekarang saya mau tanya pada prakteknya seperti apa. Nah, tanah sebagai jaminan hutang itu biasanya bentuknya yang dijadikan jaminan itu adalah benda tidak bergerak atau benda tetap. Terus kalau benda sebentar. Halo? Oh, ya udahlah kalau gitu. Oh, ya udah. Ya udah. Nanti kalau ada kasih tahu aja ya. Ya udah, yuk. Oke. Sorry, saya lagi pusing nyari materai 10.000 karena materai kita udah 10.000. Sementara harus pakai materai 10.000, ternyata jualannya belum ada. Sekarang biaya materai sudah 10.000, sudah berlaku per 1 Januari 2000. Siska, angkat. Angkat aja. Ngapain? Kalau misalnya ada, cari suruh beli. Berapa lempeng gitu. Nah, tanah sebagai jaminan hutang, kenapa dijadikan jaminan hutang? Ya karena itu objek yang bisa kita lakukan untuk keinginan seseorang melakukan suatu jaminan atas objek yang dia miliki. Kenapa? Ya memang kita kekurangan uang. Kekurangan uang karena apa? Ya kita mau beli rumah atau mau beli apapun, uangnya kurang. Gimana caranya? Ya lakukanlah ke bank. Bisa ke bank, lembaga keuangan non-bank, pribadi. Kalau misalnya kamu melakukan pinjaman dengan teman, dengan saudara, dan bla-bla-blanya. Nanti objek yang kamu miliki itu. Nah, kalau untuk barang bergerak, gimana, Bu? Bisa barang bergerak, tapi beda. Bukan hak tanggungan namanya. Kalau untuk barang bergerak, kalau itu menjadi jaminan hutang, itu namanya fidusia. Kalau hak tanggungan itu untuk barang tidak bergerak atau barang tetap. Nah, kalau dulu, zaman sebelum undang-undang hak tanggungan nomor berapa? Pernah kamu baca aturan mengenai undang-undang hak tanggungan? Ayo, tahu nggak? Ada yang tahu? Nomor 4 tahun 1996. Ya, Pak Rezi. Ya, nomor 4 tahun 96. Artinya, sebelum tahun 96, ada nggak tanah dijadikan jaminan hutang? Bisa nggak? Ayo, bolak-balik kamu pertanyaannya. Bisa nggak? Karena kan undang-undang hak tanggungan itu kan tahun 96 berlakunya. Nah, sekarang apabila sebelum 96 itu tanah dijadikan jaminan hutang, ada atau enggak? Hak tanggungannya aja adanya 96. Ada nggak? Izin menjawab, Bu. Silakan, Andisa. Menurut saya tidak bisa, Bu, karena hak tanggungan itu satu-satunya hak jaminan atas tanah. Jadi sebelum itu tanah tuh belum bisa dijamin, Bu, atau belum ada dasar hukum untuk menjaminkan suatu tanah gitu, Bu. Menurut saya gitu. Terima kasih, Bu. Yuk. Ada yang lain? Ada nggak jaminan hutang sebelumnya, sebelum hak tanggungan? Ada? Ada, kalau dulu hipotek namanya. Zaman orang tuamu dulu, zaman dulu itu namanya hipotek. Kalau hendak menjaminkan suatu tanah menjadi jaminan hutang, namanya hipotek. Tapi sejak 96 itu namanya hak tanggungan. Tapi apakah hipotek itu masih ada hingga sekarang? Ada nggak?
Sampai sekarang hipotek masih ada nggak? Sis, saya tanda tangan, sis. Biar kamu cepat upload. Ada nggak? Izin jawab, Bu. Ya. Masih ada, Bu. Masih ada? Ini saya dapatnya yang hipotek untuk kapal, Bu. Pasal 1162 sampai 1232 KUH serta Undang-Undang 17 tahun 2008. Oke. Benar jawabannya. Siapa yang jawab Seno ya? Siapa? Seno, Bu. Seno. Oke. Benar jawabannya Seno. Hipotek hingga sekarang masih ada. Cuma hipotek itu tidak digunakan lagi untuk barang tetap. Karena kalau untuk barang tetap atau tidak bergerak, sekarang namanya sudah hak tanggungan. Hipotek digunakan hanya untuk jaminan kapal. Jadi kalau kamu punya kapal, mau kamu jadikan jaminan hutang, nah itu namanya jaminannya adalah hipotek. Jadi ingat ya, kalau barang tetap atau tidak bergerak itu adalah hak tanggungan. Kalau untuk barang bergerak, kalau untuk kapal dia pakainya hipotek. Kalau untuk motor dan mobil segala macam namanya fidusia, nama jaminannya. Itu diatur tersendiri masing-masing. Nah, sekarang kan kita lagi belajarnya namanya tanah sebagai jaminan hutang. Kenapa kok tanah dijadikan jaminan hutang? Ya karena keinginan setiap debitur memberikan sesuatu, mungkin karena dia tidak punya jumlah uang yang banyak, tapi dia punya aset yang bisa dijadikan hutang, ya aset inilah yang kita jadikan jaminan hutang. Tapi dalam prakteknya, kalau untuk tanah dijadikan jaminan hutang, hanya tanah tok tanpa bangunannya, itu nggak bisa. Prakteknya ya, saya bicara praktek. Lah Bu, itu developer kan kalau saya beli Bu kemarin rumah bisa kok Bu, saya KPR tanahnya aja nggak ada bangunannya, betul bisa. Tapi kamu tanda tangannya pasti hanya PPJB, kamu hanya diikat oleh developer. Kamu belum bisa tanda tangan yang namanya HT itu belum bisa. Kenapa? Bangunan belum berdiri. Karena syarat di bank baru mengucurkan dana itu kalau bangunannya udah ada minimal 70%. Boleh kamu KPR di bank. Tanah itu dijadikan jaminan hutang karena kalau tanah aja memang aturan yang membuatnya tidak bisa hanya dijadikan jaminan hutang kalau tanahnya tok. Karena nilainya pun akan menjadi kecil. Makanya kalau tanah untuk dijadikan jaminan hutang biasanya persyarat ke bank atau kemanapun itu harus ada bangunannya. Terus kamu ada bangunannya nih misalnya, ternyata kamu ada IMB-nya, bisa nggak dijadiin jaminan? Nggak bisa, kalau nggak ada IMB-nya. Kalaupun ada yang bisa, Bu bisa kok Bu, waktu itu saya nggak ada punya tanah, ada bangunan, rumah saya bagus, bisa kok sama bank, tapi pasti uang tidak dikucurkan 100%. Pasti bank akan minta bukti kamu sedang memproses IMB-nya. Uang tidak akan dikucurkan 100%. Kenapa seperti itu? Ya prakteknya seperti itu. Kebetulan kan dosenmu ini kan salah satu notaris bank juga. Saya notaris bank BNI. Jadi saya tahu betul bagaimana tata cara dalam hal menjadikan suatu jaminan. Kalau keperorangan gimana Bu? Keperorangan terserah kalau kamu mau jadikan jaminan. Kalau selama teman kamu itu mau dengan jaminannya hanya berupa tanah kosong, ya monggo aja. Misalnya nih Seno, ngutang sama Muhammad. Tanah kebetulan udah, tapi harus ada sertifikat ya. Tanah yang dijadikan jaminan hutang itu harus ada sertifikatnya. Kalau tidak ada sertifikatnya nggak bisa. Nah, jadi Seno ini pinjam uang 50 juta ke Muhammad. Kebetulan Seno punya sertifikat yang mau dijadikan jaminan. Selama Muhammadnya mau, silahkan. Nggak ada masalah. Nah, nilai tanahnya itu di appraisal anggaplah 100 juta. Artinya kan hutang itu lebih kecil daripada nilai jaminan. Nah, gimana caranya? Dipasang nggak Bu HT-nya?
kamu lebih aman dipasang hak tanggungannya. Kemana, Bu? Ya kamu ke notaris. Nanti notaris yang akan daftarkan ke BPN. Kenapa, Bu, harus didaftarkan notaris? Supaya kalau Seno ini ternyata wan prestasi, dia tidak bisa bayar hutang-hutangnya kepada Muhammad sesuai perjanjian, otomatis objek tanah yang Muhammad miliki ini, sertifikat ini, bisa dijual sama Seno. Loh, kok bisa, Bu, dijual? Ya karena apa? Pada waktu memasang hak tanggungan, Seno ini dikasih kuasa oleh Muhammad untuk menjual apabila terjadi wan prestasi. Udah ada di situ kuasanya, di dalam hak tanggungannya itu udah ada, otomatis. Ya, tapi memang tidak serta-merta ya, misalnya wan prestasinya baru 2 bulan, 3 bulan, nanti ada pembicaraan antara Seno dan Muhammad. Misalnya kalau Muhammad minta tempo dulu, ya silahkan. Berapa lama, tapi yang amannya, yang jelas, uang itu akan nggak hilang, utangnya Seno ini. Kalau nggak dipasang hak tanggungan, percuma. Nah, Bu, tapi kan nilai jaminan dia kan 100 juta. Saya ngutangnya 50 juta. Plus bunga, anggaplah 70 juta. Nah, Seno pada waktu menjual asetnya Muhammad ini, sisa dari jual beli itu harus dipulangin. Bukan berarti miliknya Seno semua ya. Nggak bisa itu jadi miliknya Seno semua. Nanti jadinya kenanya penipuan Senonya. Ngambil hak orang. Karena nilai jaminan itu pasti lebih tinggi daripada hutang kita. Itu udah pasti. Nah, kalau secara pribadi, antara teman, antara saudara, lebih baik itu seperti itu. Karena untuk menjamin kalau terjadi wan prestasi dipasang hak tanggungan. Tapi biasanya kalau pribadi itu pribadi, orang nggak mau. Karena apa? Biaya. Lah, mendingan kamu keluar biaya dong daripada nanti terjadi wan prestasi. Kecuali utangnya cuma 500.000, 1 juta. Nah, kalau utang udah puluhan juta begitu kan mengerikan kalau terjadi wan prestasi, misalnya Seno tidak bisa bayar. Itu kalau pribadi itu pribadi. Tapi kalau misalnya kamu dengan bank atau dengan lembaga keuangan non-bank, misalnya dengan BPR atau dengan bank apa, itu aman. Karena apa? Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka sudah kamu kasih kuasa. Ada kuasanya karena di dalam akte hak tanggungan yang dibuat oleh notaris nanti yang kamu tanda tangan di hadapan notaris, itu ada pasal-pasal yang menyebutkan kalau kamu terjadi wan prestasi, bank berhak untuk melelang, bank berhak untuk menjual tanpa persetujuan kamu. Tanpa persetujuan. Tapi bank tidak serta-merta melelang, biasanya akan ada somasi, biasanya akan ada pembicaraan antara bank dengan debiturnya, gimana baiknya. Nah, saya harap jangan, kalau kamu terjadi wan prestasi seperti ini, jangan sampai dilelang bank. Lebih bagus kamu cari penjualnya. Jual, nanti dia suruh lunasin hutang kamu. Sisanya itu yang kamu dapat. Daripada dilelang bank. Karena kalau bank yang melelang, harga itu pasti murah. Ya dong, dia kan yang penting hutang kamu tercukupi. Misalnya aturan aset kamu nilainya 1,5 miliar, bisa dijual sama orang. Kalau bank ada yang mau beli 1,2, dia akan jual. Dia nggak akan mau nunggu lama-lama. Jadi kan uang kembalian ke kamu takutnya nggak ada. Sayang kan? Makanya kamu kalau sudah terjadi wan prestasi atau kamu sudah merasa kamu sebagai debitur tidak bisa memenuhi kewajiban, kamu cepat ambil langkah. Sambil bayar cicilan, cari penjual lain. Nanti penjual itu disuruh ngelunasin hutang-hutang kamu. Nanti kamu akan dibantu dengan notaris gimana caranya. Saya sering melakukan itu. Jadi aman, kamu masih ada nilai lebih dari apa yang harus wajib bayar kamu kepada bank. Itu yang diharapkan daripada dijual lelang oleh bank. Jadi kalau kamu, oh bank kejam ya Bu, mereka nggak kejam sebetulnya. Karena semua itu kan sudah berdasarkan perjanjian. Apabila kamu tidak bayar, bunga tiap harinya itu 2%. Dalam tiap bulan kamu tidak bayar, resikonya seperti ini. Itu pada waktu kamu tanda tangan perjanjian kredit, itu sudah disebutkan di situ. Makanya kamu juga nanti kalau misalnya mengajukan KPR atau apa, dengerin orang bank kalau ngomong. Jangan sok-sok karena mau punya rumah, punya KPR, udah bablas tanda tangan. Nanti giliran ada apa-apanya baru ngamuk. Nggak bisa, orang kamu udah tanda tangan. Jadi pada waktu kamu datang ke bank, tinggal tanda tangan PK.
nanti akte jual belinya. Karena kamu lunas ataupun tidak lunas kamu, sertifikat itu nanti yang kamu beli ini itu pasti udah nama kamu. Walaupun hutang kamu masih 20 tahun yang akan datang lunasnya. Tapi sertifikat itu sudah atas nama kamu. Karena saya sebagai notaris bank, pada waktu kamu mengajukan KPR, mau beli rumah itu dengan KPR, notaris itu 4 bulan dari ditandatangani wajib untuk memproses. Kalau saya nggak memproses 4 bulan itu nggak selesai, saya bisa dicabut untuk tidak jadi notaris bank lagi, karena dianggap kerjanya lelet. Jadi walaupun kamu pinjamnya 20 tahun, sertifikat itu sudah atas nama kamu pasti. Nanti ternyata kamu tidak bisa melunasi hutangnya, segala macamnya, penjual baru yang akan beli, ya nanti dibalik nama lagi ke nama dia. Kamu wajib bayar pajak. Itu aja. Ingat ya. Tapi kamu tidak perlu ditakuti yang namanya, kalau gitu ngeri juga ya Bu ya. Kalau misalnya saya beli sesuatu, tuh saya nggak bisa bayar, saya rugi dong, bla 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 blanya. Ya kan kamu pada waktu mengajukan sudah perhitungkan uangnya. Misalnya punya 5 juta, ya jangan kreditnya 6 juta lah. Atau jangan kreditnya 5 juta. Minimal 50% dari apa yang kamu punya. Karena kan kamu punya kebutuhan lain. Daripada kamu punya uang 10 juta, tapi kamu tidak punya cicilan, uang kamu akan habis begitu aja. Nggak ada nilai asetnya. Karena walaupun kamu nyicil, 20 tahun, 10 tahun, kan nilai jualnya nanti akan lebih tinggi daripada harga cicilan. Kalau barang tidak tetap ya, barang rumah. Misalnya kamu hitung, kamu nyicil tiap bulan misalnya 1 juta. Berarti kalau 10 tahun menjadi, kalau setahun itu kan, kalau 10 juta, kalau 1 juta jadi 12 juta. 10 tahun 120 juta. Sementara kamu beli rumahnya cuma 60 juta di saat waktu beli. Memang sih 2 kali lipat. Tapi kan nilai jual kamu kan bisa 200-300%. Nggak mungkin 10 tahun kemudian harganya 120 juta, minimal 400-300 juta. Artinya tetap kamu diuntungkan walaupun kamu KPR. Kan nilai tanah itu kan pasti naik, nggak mungkin turun. Beda dengan kalau kamu cicilan mobil. Kenapa beda? Karena mobil itu susut. Makanya kalau mobil dia tidak akan pernah lama untuk cicilannya. Paling lama 5 tahun. Karena nilai itu akan susut. Bukannya kamu jadi untung. Untungnya cuma untuk pakai doang, untuk gaya doang. Tapi nilai aset nggak ada. Kalau barang bergerak. Benar nggak? Kalau barang tetap kamu pasti untung karena nilai tanah itu tidak ada yang rugi. Jadi kalau kamu ditawarkan, misalnya nanti kalau kamu udah kerja, kamu udah punya uang, misalnya gajinya ternyata nerima nih dan tiap bulan bersih 10 juta misalnya. Kamu cari rumah. Jangan nanti berpikirnya, jauh, nangis Bombay ke sana, kantor tempat jin buang anak. Nggak begitu caranya. Dulu BSD ini juga dibilang jin buang anak. Untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta, sama nih seperti saya dari kecil, nggak ngelirik nih BSD. Padahal dulu harga rumah di sini murah, cuma 60 juta, 90 juta. Sekarang yang 60-90 juta itu udah jadi 2 miliar. Siapa yang menyangka kalau BSD bakal jadi begini atau Bintaro? Nah sama, kalau kamu juga sekarang ditawarkan di Tiga Raksa, aduh Bu, ke kantornya saya jam berapa Bu? Ininya jam berapa? Nggak ada masalah kalau menurut saya. Kan itu untuk investasi aja. Entah kamu ngontrak di Jakarta, entah kamu di mana, suatu saat itu sudah punya nilai tinggi, kamu jual, nanti untuk nambahin uang kalau kamu belinya yang dekat depan mata. Gitu caranya. Itu kita berinvestasi ya. Kan rata-rata orang ini maunya investasi. Itu yang kamu harus perjuangkan. Tapi kan kadang-kadang pemikiran orang beda-beda. Ngapain ngutang, nyiksa diri, segala macam. Ya itu terserah kamu lah. Daripada nggak ngutang, kamu nggak punya apa-apa, nungguin uang cash ada, kapan adanya, nanti ditabung. Nabung aja deh di bank, daripada cicilan ke bank. Nabung nih di bank. Tiba-tiba udah kekumpul 50 juta. Ada yang mau minjem lah. Ada yang mau ngajak usaha lah. Ada yang mau ini. Akhirnya kamu nggak punya apa-apa, uang kamu hilang. Kalau kamu KPR di bank 50 juta, itu kamu udah
berapa lama dapat, dan kamu ada aset yang kamu tunggu. Ya, cuman memang pemikiran orang mengenai jaminan ini kan gak semua orang sama. Terasanya nanti kalau sudah tua, oh dulu kenapa saya nggak nyicil ya, padahal gaji saya cukup, padahal ini saya cukup, paling kan begitu. Kalau buat saya yang namanya mencicil itu, yang namanya kita punya suatu jaminan, buat saya lebih banyak diuntungkan. Karena kita seperti nabung yang uang itu tidak akan sia-sia. Coba kalau kamu gaji 10 juta, ya, kamu pasti bilangnya nggak akan cukup untuk hari-hari bayar kos, untuk makan, ya, untuk nanti teman ada yang mau minjem, atau untuk ngasih orang tua, atau membayarin adik, bayar ini. Akhirnya kamu sendiri tidak punya apa-apa. Tapi kalau kamu sudah split itu uang-uang, saya harus punya tabungan segini dengan saya mencicil ini. Yang lain-lain tetap kamu bayarkan nih, keperluan keluarga dan bla bla blanya. Kamu punya aset, mana yang mau kamu pilih? Semua itu pilihan. Semua pilihan, tergantung kamu. Kemana kamu punya spek berpikirnya. Kalau punya kamu spek berpikirnya memang kamu hanya maunya cash dan bla bla blanya, itu beda. Tapi kalau kamu berpikirnya untuk masa depan ke depan dan untuk investasi kamu, nah itu beda lagi. Itu tanah sebagai jaminan. Bisa aja dijadiin jaminan, tapi apapun yang kamu lakukan, misalnya kamu juga mau memberikan pinjaman kepada orang lain dan bla bla blanya, harus punya jaminan. Kalau memang nilai hutangnya besar ya. Kalau hutangnya cuma 1 juta 2 juta sih nggak usah. Tapi kalau udah puluhan juta, kamu nggak punya jaminan, seandainya ditawan prestasi, mau gimana? Susah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mengenai tanah sebagai jaminan hutang, biar saya lanjut lagi. Kalau misalnya saya mau punya tanah, Bu, mau dijadikan jaminan hutang. Saya mau utangnya 1 miliar. Ternyata sertifikat saya nggak cukup nilainya. Tapi saya punya beberapa sertifikat, Bu. Saya punya 3. Untuk mencukupi nilai hutang saya ini, jaminan saya itu harus punya 3. Boleh nggak, Bu? Boleh. Biasanya kalau jaminan itu lebih dari 1, itu biasanya nilai 1 jaminan, nilai tanah 1 jaminan ini nggak cukup dengan nilai hutang kamu. Makanya kamu harus nambah jaminan. Nanti 3 jaminan ini untuk 1 hutang. Terus nanti boleh nggak, Bu, kalau misalnya nih tiba-tiba saya kan dari 3 jaminan itu 1 miliar itu 3 jaminan. Pas saya hitung-hitung, ternyata saya itu udah lunas bayar, sisanya tinggal 200 juta. Saya mau ambil nih 1 jaminannya, nggak boleh. Biasanya bank nggak mau. Kamu harus lunasi total semua. Itu parsial namanya tuh. Banyak itunya, nggak boleh. Kalau misalnya yang utangnya konglomerat, Bu, kan banyak tuh. Misalnya mau pinjam 1 triliun. Saya punya jaminannya 1 triliun, tapi bank nggak punya duitnya. Terus gimana? Bank yang nggak cukup duitnya. Saya balik sekarang. Debiturnya punya jaminan, tapi banknya yang nggak cukup duitnya. Kira-kira gimana? Krediturnya yang nggak cukup. Gimana? Kalau menurut kamu gimana?
bangunan kan itu harus punya sertifikat. Kalau tidak punya sertifikat, biasanya pihak kreditur nggak mau. Nah, gimana caranya? Ya nanti kamu akan di-appraisal semua, nilai bangunannya, nilai tanahnya, segala macam akan di-appraisal dengan segala persyaratan-persyaratan yang harus kamu penuhi. Nah, pada waktu persyaratan itu sudah kamu penuhi, bahwa objek kamu itu dinilai memang memenuhi syarat dijadikan jaminan, nanti keluarlah yang namanya perjanjian kredit. Berapa kamu harus walaupun tidak sampai itu perjanjian kredit, bukan kewenangan notaris uang. Kalau notaris hanya menandatangani akte-akte yang dijadikan jaminan. Ya, karena kamu kalau beli KPR rumah, akte jual belinya, SK surat kuasa memasang hak tanggungan yang tadi saya sampaikan. Kamu udah kasih kuasa ke bank supaya bank itu bisa menjual kepada orang lain. Itu harus ada 3 bulan, setelah 3 bulan harus dipasang APHT. Jadi APHT-nya cukup orang bank yang tanda tangan kepala cabangnya. Setelah itu bikin akte hak tanggungan, nanti notaris memprosesnya. Keluar tuh sertifikat hak tanggungan, nanti akan keluar nama Seno Sakti bla 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 bla. Utangnya sekian, nomor sertifikat yang dimiliki sekian. Makanya kenapa pada waktu kamu mengajukan KPR, kalau rumahnya bangunannya itu jadi, kamu tuh bisa masuk ke rumah itu dan kamu bisa timpati. Padahal kan kamu nggak punya dokumen semua tahun, tapi kok sertifikatnya bisa menjadi nama kamu. Ya itulah sebagai jaminan bank. Itu kalau misalnya KPR rumah. Gimana kalau misalnya yang jadikan jaminan itu saya sudah punya asetnya. Karena saya untuk keperluan usaha, aset ini, sertifikat ini saya jadikan jaminan di bank. Boleh. Tinggal kamu nanti pasang HT di bank. Misalnya kamu mau pinjam 500 juta, disetujui, ya sudah. Kamu kasih sebagai persyaratan yang diminta, sertifikat itu akan ditahan oleh bank. Setelah lunas, baru bisa kamu ambil. Begitu kalau dijadikan jaminan. Jaminan hutang namanya. Boleh jaminan boleh kepada bank, boleh kepada lembaga keuangan pribadi. Jangan kamu hanya ini loh sertifikat aku cuma naruh percuma. Nggak bisa diapa-apain. Kalau naruh begitu aja percuma. Kenapa? Di saat saya nanti wan prestasi, Muhammad kan nggak bisa jual. Tapi nanti wan prestasi, Muhammad punya udah kewenangan untuk menjual. Jadi aman uangnya. Nggak bakalan sama Muhammad kok, namanya atas sama Seno. Harus perlu tanda tangan Seno dong kalau gitu. Kalau dipasang HT kan saat waktu masuk ada tanda tangannya Seno. Sekalipun terjadi resiko terhadap Seno, Muhammad tetap bisa ngejual. Resiko meninggal misalnya, tetap bisa ngejual. Sudah ada di situ kuasanya. Bank sudah memberikan kuasa, Seno sudah memberikan kuasa. Boleh. Itu yang paling aman kalau hutang dalam jumlah besar. Jadi kamu jangan suka kalau orang awam ini kan hutang 1 juta. Ini gue taruh sertifikat gue ini segala macam. Cuma nimang-nimang doang tuh. Cuma ditimang-timang aja. Nanti dengan alasan nggak bisa ganti, nggak mau ngejual, dia nggak mau ngejual. Ngejualnya lama, diundur-undur-undur.
Cuma yang paling aman itu adalah dipasang hak tanggungan. Jadi kalau seniornya Wan Prestasi misalnya udah 2 tahun masih nggak mau bayar-bayar juga, nggak mau tahu, ya sudah pasang aja udah yang dipasang itu, kita jual. Selesai. Kita ada kuasanya kok, MHT-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Seno. Gini Bu, kan yang bisa dibebani hak tanggungan kan ada 3, hak milik, hak pengusaha, sama hak guna bangunan. Nah, untuk yang HGB sama HGU ini kalau misalkan masa berlakunya sudah selesai, bagaimana Bu? Sedangkan masih dibebani hak tanggungan. Kalau biasanya, kalau kreditur, kalau misalnya kamu lihat dari jangka waktu pinjaman. Kalau jangka waktu pinjaman kamu itu 10 tahun, ternyata waktu HGB atau HGU-nya tinggal 2 tahun lagi berlakunya, pasti nggak disetujui. Tergantung jangka waktu kamu pinjaman. Makanya biasanya sertifikat itu kalau pada waktu mau diajukan pinjaman minimal berlaku itu 10 tahun. Kalau berlakunya 10 tahun, kamu juga nggak bisa minjem 10 tahun. Palingnya cuma 8 tahun, 7 tahun. Karena bank itu minta spare. Itu. Awas, nanti kalau ada soal kasus, hati-hati dibacanya ya. Lihat masa berlaku sertifikat, lihat masa berlakunya jangka waktu akan dilakukan jaminan untuk berapa tahun. Lihat jangka waktu sertifikatnya memenuhi syarat nggak untuk dipinjam. Nanti baca soal. Kalau misalnya ada soal hak tanggungan, jangan terkecoh kayak kemarin. Jawabnya kamu kemana-mana ngelantur-ngelantur, jawabannya cuma tok itu doang kok. Ya, hati-hati baca soal kasus. Ada pertanyaan lagi? Tanah sebagai jaminan hutang? Ya? Saya Anung Pramudia, absen nomor 9. Ya, silakan Anu. Mengenai tadi Bu, yang hak tanggungan apabila kita meminjam ke bank Bu. Misalkan Bu, perumpamaan dengan contoh kasus Bu, saya ingin meminjam uang sebesar 100 juta ke bank. Nah, saya menjamin emas batangan yang saya punya. Nilainya lebih daripada 100 juta. Kan harga emas itu kan fluktuatif Bu, kadang naik, kadang turun. Apabila ketika jangka waktu saya tidak bisa membayar dan akhirnya bank itu melelang emas saya, tetapi harga emas pada saat itu turun dan tidak mencukupi untuk memenuhi hutang saya, Bu. Apakah sisa hutang itu akan dilimpahkan ke saya lagi atau bagaimana, Bu? Kalau kamu pada saat melelang itu harga emas turun dan ternyata nggak cukup dengan hutang kamu, kamu harus menambah. Harus kamu tambah. Misalnya ternyata harga emas turun, tapi ternyata tetap kamu udah nggak bisa bayar, kamu juga nggak mau pusing bayar bunganya, ya kamu harus nambah sisa hutangnya. Sisa kekurangan karena emas turun. Makanya biasanya kalau barang bergerak begitu, kalau emas lagi turun orang nggak mau ngejual. Dia akan jual pasti emas naik supaya kamu ada sisa. Dan itu biasanya jarang dilakukan di bank. Kalau bank tuh nggak mau nerima yang kayak gitu. Biasanya itu di Pegadaian atau yang memang menerima barang-barang tidak bergerak. Barang bergerak, sorry. Itu kan barang bergerak. Emas itu kan barang bergerak. Kecuali memang ada bank yang menerima ya, kayak Bank Mandiri, ada sih kalau nggak salah nerima untuk hutang yang jaminannya barang bergerak. Ada. DSM ya kalau nggak salah. Bank Syariah Mandiri kalau nggak salah. Nggak semua bank ya. Kalau soal kasusnya Anung nggak semua bank. Yang paling aman kalau yang kayak Anung itu ya di Pegadaian, karena memang dia kan khusus barang bergerak. Makanya kalau kamu menggadaikan itu nanti bicaranya gadai jadinya barang bergerak, itu harus nilai itu harus naik, jangan pas turun kamu ngejualnya. Tapi ya kita kan nggak tahu pelelangan itu karena kan tidak sanggup kamu bayar cicilan, akhirnya kan barang kamu dilelang. Mau nggak mau dilelang, karena apa? Karena kamu sudah tidak punya kesanggupan untuk membayar. Akhirnya kalaupun nilainya turun, ya orang Pegadaian nggak mau tahu, kamu harus menambah, gitu aja. Tapi biasanya ada kebijakan sih dari pihak kreditur, nanti kamu dikasih tahu ini barang lagi turun Bu, ini segala macamnya lebih baik ini pokoknya biasanya gitu. Kebijakan
kan tetap ada dari kreditur kebijakan. Dan dia tidak serta-merta langsung melelang atau langsung disuruh ngejual bla bla blanya, enggak. Semua kebijakan itu pasti ada. Tinggal kamu win-win solutionnya ketemu enggak, gitu aja. Biasanya yang minjem kan yang ngotot, bukan kreditur yang ngotot. Debitur biasanya suka ngotot. Karena mau-maunya kita, debitur. Karena debitur tuh nggak mau mikirin kerugian debitur. Gitu aja. Karena merasa kan, saya kan udah bayar bunga. Ya nggak kayak gitu juga konteksnya gitu loh. Pengalamannya kan seperti itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Terus kalau misalnya ya, tanah sebagai jaminan, bangunan, ya. Ini kamu udah, saya mau ada yang bisa jawab nggak? Ini kan contoh nih kantor saya. Saya KPR di bank, ya. Tiba-tiba terjadi force majeure. Pada waktu ini saya ngajuin KPR, itu kan dinilai oleh bank itu berapa ya dinilai sama bank? Kalau nggak salah dinilai itu 2,8 kalau nggak salah. Sementara saya mengajukan 2 miliar. Dengan sudah dihitung 2,8 nilai jaminan itu dengan bangunan yang seperti ini. Ya, ingat nih soal saya. Tiba-tiba terjadi force majeure yang kita tidak tahu, entahkah itu banjir, entah kebakaran, amin-amin jangan sampai ya. Nah, artinya kan nilai bangunan berkurang. Ya nggak? Saya bangun, saya kan dapat uang asuransi dong. Kalau KPR kita pasti dapat uang asuransi. Karena kan asuransi itu kita bayar, tapi kan nilai asuransi itu nggak akan full dengan kita ngebangun. Kita ngabisin, kita misalnya gini, kita uang asuransi dapatnya 300 juta. Ternyata kita ngebangunnya 500 juta. Yang 200 kan saya yang harus nanggung. Uang asuransi turunnya kan langsung otomatis 300 juta. Nah, bagaimana appraisalnya si bank? Apakah tetap dinilai yang 2,8 ataukah dinilai setelah bangunan ini sebenarnya tidak lagi bernilai 2,8? Nilainya jadi bermasalah nggak dengan terjadi bangunan itu tidak sebagus dulu yang waktu awal, waktu diappraisal oleh bank karena terjadi force majeure. Katanya itu dulu. Ada yang bisa jawab? Izin jawab, Bu. Ya, silakan Dewa. Ya, kalau menurut saya itu merupakan nilainya bermasalah, Bu. Terus? Ya, seperti kasus yang Anung tadi, Bu, jika harganya turun, maka kalau nanti untuk utangnya masih kurang, berarti dilimpahkan lagi ke debitur, Bu, kekurangannya, Bu. Oh iya, kalau kekurangan tapi saya mau tahunya gini, kan dulu waktu kamu mengajukan pertama kali untuk pinjaman sebagai jaminan, nilai ini kan asetnya 2,8 nih. Tiba-tiba terjadi sesuatu, kamu bangun tidak sebagus yang waktu. Nah, utang saya di bank itu bagaimana? Apakah jadi turun nilainya, ataukah tetap segitu? Oh, kalau kan pada waktu kita terjadi ini kan bank utangnya pasti akan tinjau lokasi untuk membayar asuransi kita. Gimana nilai jaminan saya? Kalau nilai jaminannya tetap, Bu. Ya, nilai jaminan tetap. Yang berubah? Yang berubah apa ya? Yang berubah nilai itu, Bu, nilai dari nilai rumahnya, Bu. Nilai bangunannya. Oke. Baik. Memang yang akan berubah itu adalah nilai bangunan di saat kamu jual.
Karena nanti yang membeli itu yang akan meng-appraisal kan. Tapi kalau untuk nilai jaminan kita pada waktu kita mengajukan jaminan di pihak bank itu nggak bisa dirubah. Tetap nilainya segitu. Tetap nilainya segitu, nggak bisa berubah itu. Cuman kalau misalnya karena keterbatasan kita memperbaiki bangunan, yang mungkin yang terjadi tadinya 2 lantai, terus kamu bikin selantai, atau yang tadinya 2 lantai, bangunannya begitu bagus, kamu ya mungkin nanti pada akhir masa jaminan itu selesai, mau kamu jual ya mungkin bisa turun nilainya. Itu aja. Jadi nilai appraisal, tapi nilai appraisal pertama oleh bank tidak bisa turun ya. Nggak bisa itu turun. Cuman yang udah-udah sih, kalau misalnya begitu sih jarang ya terjadi begitu tuh jarang. Dia tetap nilainya itu pasti tinggi, karena yang pemiliknya itu akan tetap berusaha membangun seperti awal. Walaupun dengan kekurangan biaya yang diganti oleh asuransi. Asuransi kan paling ganti berapa? Kan nanti kan ada budgetnya juga dia. Karena nilai bangunan itu kan pasti harga bangunan kan naik. Harga asuransi kan kamu sudah diplot. Kalau ini kerusakannya sekian, terjadi sekian, digantinya sekian. Itu kan udah ada plot-plotnya itu. Nah makanya pada waktu kamu ngajuin KPR, pada waktu kamu menjadikan tanah itu sebagai jaminan, itu pasti ada asuransinya yang harus kamu bayar, ada provisi yang harus kamu bayar, dan bla bla blanya tuh banyak tuh. Karena apa? Ya itu harus bank harus mengamankan bila terjadi resiko. Itu yang harus diamankan. Kalau kamu tiba-tiba, wah asuransinya mahal bener, saya nggak mau nih pakai asuransi begini. Nggak bisa. Kamu harus ngikutin bank. Dan asuransi itu kamu bayar tiap bulan sebetulnya. Makanya kalau terjadi resiko terhadap si pemegang hak tanggungan, kalau misalnya saya yang pinjam ke bank, kan saya ini pemegang hak tanggungan nih. Aku pemegang hak tanggungan. Saya ini penerima hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan kan bank kan dia mesti siap dengan keadaan kalau terjadi saya investasi. Contoh terjadi resiko. Saya yang sebagai debitur. Ternyata pada waktu masih berjalan setahun, utang nih misalnya 2M. Berjalan nih jaminan kan? Baru setahun. Terus gimana jaminannya? Tetap ahli waris yang bayar atau lunas bayar? Gimana? Yang pinjam saya nih sebagai penerima hak tanggungan. Pemegangnya kan kreditur, saya debitur yang utang. Terjadi baru saya pinjam 10 tahun. Masih setahun berjalan, amit-amit tapi ya terjadi resiko. Meninggal misalnya. Bagaimana dengan itu apa namanya? Jaminan saya? Itu walaupun di bank kan jaminan punya saya. Jadi resiko meninggal terus gimana? Apakah yang bayar cicilan ahli warisnya? Suaminya atau anak-anaknya atau gimana? Kalau terjadi meninggal. Ada yang bisa jawab nggak? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Oh, Siapa yang jawab? guru, Bu. Guru, silakan guru. Apa jawabannya? Menurut saya, walaupun misal debiturnya sudah meninggal, hutangnya harus tetap diurus, Bu, oleh ahli warisnya, Bu. Karena hutangnya tidak bisa hapus begitu saja, Bu. Oke. Ada jawaban lain? Ada yang bisa jawab lain? Ada yang bisa jawab? Agita bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Silakan. Kalau meninggal kalau di bank jadi lunas, Bu, karena ada asuransi jiwa. Mungkin. Kalau kamu di bank atau di lembaga keuangan pasti lunas. Karena apa? Kamu bayar asuransi masalahnya. Itulah yang menjamin kamu. Kalau terjadinya bagi si debitur ya. Misalnya kan kamu suami istri nih. Suami istri kan kalau misalnya ngajukan itu biasanya jarang kalau mau nama dua-duanya sebagai penjamin.
Kalau suaminya yang meninggal, penjaminnya enggak, ya tetap terus bayar. Nggak mungkin kamu nggak bayar. Tapi kalau penjaminnya, dia langsung lunas. Nggak ada lagi punya hutang dia, guru. Karena apa? Kamu kan bayar asuransi pada waktu kamu ngajukan pinjaman. Ada asuransinya. Jadi kamu nggak perlu takut. Tapi ya kalau ngajuin pinjamin ya jangan begitu ya, ngarepinnya ngapain. Kamu ngarep kamunya yang mati biar lunas, nggak tahu sebelahnya yang mati. Gimana dong? Kalau sebelahnya yang mati, kamu tetap wajib tuh bayar sampai selesai. Kan bisa aja, misalnya ngajuin istri, saya sebagai penjamin. Sertifikatnya nama saya, penjaminnya yang utang juga saya nih. Kalau terjadi resikonya suami, ya sudah, saya tetap harus bayar. Nggak ada hubungan, suami itu kan hanya menyetujui. Atau istri hanya menyetujui apa yang kamu lakukan, perbuatan hukum yang kamu lakukan. Tapi kalau terjadi resiko, ya suami nggak tanggung jawab. Kecuali kalau uang prestasinya selagi hidup. Misalnya kamu kabur segala macam, wah itu checking BI itu. Nah sekarang saya tanya, kalau saya yang punya jaminan, ya sertifikat atas tanah itu tanahnya punya saya, Penny Indria Maria. Ya, tapi pada waktu saya mengajukan ke bank, saya mau nama Bani. Nggak mau pakai nama saya, nggak mau pakai nama suami saya. Mau pakai nama Bani. Boleh nggak? Yang jadi penjaminnya Bani. Izin jawab, Bu. Bisa, Bu. Bani berarti sebagai penjamin debiturnya, Bu. Itu. Bisa. Tapi harus dengan persetujuan juga, Bu. Oke. Sebetulnya penjamin pihak ketiga itu boleh. Yang saya mau sampaikan itu boleh-boleh aja. Selama ada persetujuan. Tapi biasanya kalau orang lain ada, itu biasanya orang yang mau berusaha ya. Misalnya kamu punya perusahaan, terus kamu perusahaan ini pengen ngutang sama bank, kamu pinjem salah satu jaminan punya karyawanmu atau punya temanmu untuk menjamin hutangnya perusahaan. Boleh, selama si yang mau dipinjam namanya sebagai penjamin hutang, silahkan saja. Tapi kalau saya nggak mau, jujur saya nggak mau. Kalau tiba-tiba saya uang prestasi, kan dokumen saya yang dijual sama bank, rugi dong saya. Iya dong. Saya sebagai penjamin. Kamu yang mau ngutang, jaminannya punya si Bani. Aduh, jangan mau Bani begitu. Bego nanti. Nanti kamu sinting. Uang nggak balik, dokumen nggak balik nanti. Tapi kalau pengusaha, banyak yang seperti itu banyak. Tapi mereka pasti akan di-cover dengan segala macam perjanjian dan bla-bla-blanya pasti. Itu kan kamu nggak sampai sana belajarnya. Tapi ada. Sekarang contoh, Bani mau beli rumah, nggak punya duit, ya kan? Udah punya istri cakep, bintangnya di stan, masa iya rumahnya dikontrakan? Nggak mungkin, ya nggak? Mau beli rumah nih, datang ke papa, papa, aku mau beliin supaya istriku enak boboknya. Supaya aku enak boboknya. Gimana caranya? Aku deh yang bayar tiap bulan sama istriku. Gajiku cukup. Saking sayangnya nih papanya Bani. Oh iya papa punya. Kamu mau beli rumah di mana? Oke, dapat di Bintaro. Ya kan? Akhirnya yang dijaminkan ini adalah sertifikat bapaknya Bani. Si A namanya. Yang ngutang Bani, boleh nggak? Boleh nggak? Sertifikat punya papanya Bani nih. Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Dari situ boleh dulu ya. Boleh dulu. Boleh tuh jawabannya. Kamu kalau baca soal satu-satu. Boleh dulu. Sekarang kalau kamu jawabnya boleh, jangan neranginnya yang tidak. Kalau boleh, kamu harus konsekuen. Boleh. Udah, gitu aja. Jangan nanti boleh kamu bahas, tidak kamu bahas.
Kalau kejadiannya begini, jadi begini. Kalau jadi nggak usah, itu terlalu panjang nanti jawabannya malah jadi nggak benar. Boleh dulu. Nah, kalau boleh, sekarang saya tanya, apabila Bani Wan prestasi nggak bisa bayar, ternyata cicilannya, karena udah kebanyakan cicilan nih demi menyenangkan si nyonya tadi, ya, cicilan motor ada, cicilan rumah ada, cicilan bikin dapur kitchen set ada, tuh, semuanya nyicil pokoknya, nggak kebayar nih karena pandemi. Yang masalah siapa? Ruginya. Bapaknya, Bu. Bapaknya, Bu. Keluarganya Bani. Karena apa? Nggak punya warisan lagi. Orang itu dijamin sama bank. Bank boleh menjual harta bapaknya Bani ini. Harta bapaknya Bani kebetulan pas-pasan. Si Bani ngutangnya 1M, tuh aset cuma 1,2M. Ya udahlah, lebur dah. Habis duit. Ya kan? Nah, itu bahayanya kalau kamu mau menjaminkan apa yang menjadi milik kamu. Nah, kadang-kadang banyak terjadi orang tua itu mau menjaminkan karena kok nggak kenapa nama orang tua aja ya, umurnya udah nggak cukup. Biasanya orang kalau sudah di atas 55 atau 60, tergantung dia pensiunnya umur berapa. Dia bank biasanya akan ngitung masa pensiun kita. Nah, habis masa pensiun, kalau misalnya kamu udah umur 60, terus kamu mau ngutang, ya udah nggak bisa. Kalau papanya umurnya Bani masih 50 atau 40, itu masih bisa. Karena dihitung dari masa hutang nanti umurnya. Nah, akhirnya hutang nggak kebayar, rumah nggak dapat, aset hilang. Itu makanya kamu sebagai anak, kan banyak nih zaman hari gini yang milenial nih, anak-anak menuntut terlalu banyak kepada orang tua karena ingin punya ini dan itu, aset orang tua yang dijaminkan. Kamu pikir matang-matang. Kasihan. Kenapa? Itu di samping merugikan orang tuamu, itu yang pasti pertama. Yang kedua, kamu mengambil hak saudara-saudara kamu. Kenapa? Di dalam aset orang tuamu itu kan ada hak adik-adik dan kakak kamu. Kalau kamu punya adik dan kakak ya, kecuali kamu anak tunggal. Saya nggak bicara anak tunggal. Kalau anak tunggal nggak usah diomongin. Kamu jadi jaminan aja semua, nggak ada masalah. Nggak ada yang dirugiin. Cuma kalau kamu punya saudara lain, kamu jangan salah. Ada hak saudara-saudaramu di situ. Yang akhirnya kamu harus mengganti rugi kepada mereka. Kalau kamu dituntut oleh keluargamu karena apa itu, mereka bisa menuntut kamu. Karena hak mereka kamu ambil. Karena zaman milenial banyak nih yang dijadiin jaminan bapak nih sama ibu nih. Kamu hati-hati, jangan. Kalau saran saya jangan. Karena orang tua kan nggak bisa berbuat apa-apa demi menolong anak. Ya udahlah, aset di Lego untuk demi anak punya rumah. Ya kalau kamu siap untuk membayarnya nggak ada masalah. Kan kita mengadakan jaminan itu jangan sampai jaminan itu hilang. Diharapkan kita punya jaminan. Jaminan kita tidak hilang, tapi kita nambah hartanya. Kalau misalnya si Bani bisa melunasi sampai lunas hutangnya, artinya kan nambah aset, bukan mengurangi aset. Kalau nggak lunas, ngabisin aset namanya. Miskin mendadak tuh Bani berarti. Oh iya, rumah nggak punya lagi, ya kan? Nah, saya harapkan, karena ini banyak terjadi, jangan sampai, karena pernah terjadi di teman saya. Oh bayangkan, untung dia punya saudara kaya. Dilakukan seperti ini, sementara aset bapak ibunya cuma itu rumah satu-satunya. Terus kalau nggak dilunasi kemana tinggal orang tuanya? Hah? Kecuali aset bapak kamu banyak, nggak ada masalah. Ada 5 hilang 1, masih tinggal 4. Nah kalau cuma satu-satunya doang, terus dia tinggal kemana nih? Kalau kamu wan prestasi? Karena keegoan kamu tadi. Itu yang bahayanya kamu. Makanya dalam hal tanah sebagai jaminan, kamu hati-hati. Jangan teman-teman bisa jadi jaminan, oh gampang nih nilai aset utang 100 juta. Tiba-tiba nggak kebayar gimana? Berarti ya, kamu kalau ada contoh nanti soal kasus,
Jawabnya tuh jangan ada dua pilihan. Satu pilihan aja yang yakin jawaban kamu. Antara boleh atau tidak, iya atau tidak. Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Jangan kamu campur. Nanti jadi salah nggak karu-karuan. Kayak kasus yang kemarin. Padahal jawabannya cukup turunin haknya. Udah selesai. Kan cuma turun sama naik doang jawabannya. Pilihannya mana? Udah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya lagi, Bu. Silakan, Anu. Tapi maaf, Bu, ya, kalau pertanyaannya agak aneh. Nah, Bu, di sini kasusnya tuh ya meminjam bukan antara saya dengan bank atau antara individu dengan individu, Bu. Misalkan antara guru dan aula. Aula ini, Bu, minjem uang ke guru, tapi jaminannya tuh bukan aset, jaminannya tuh apabila aula nggak bisa membayar atau uang prestasi, aula tuh harus mau dinikahi oleh guru. Nah, Bu, itu secara hukum ataupun itu dibawa ke notaris tuh boleh nggak, Bu, kalau perjanjian kayak gitu? Kalau saya jadi notarisnya, saya nggak mau. Kalau saya jadi notarisnya, saya nggak mau. Berarti kamu ada di situ, ada apa itu namanya ya? Pemaksaan. Ada unsur pemaksaan di situ. Kalau kamu nanti terjadi seperti itu, nanti itu ada unsur pidananya. Pemaksaan ada di situ. Nah, biasanya kalau yang dilakukan oleh Anung ini, dia nggak akan mungkin ditulis di atas kertas. Jadi hanya by mulut aja. Jadi antara ada yang terjadi seperti ini, saya tidak bilang bahwa itu tidak ada. Ya, tapi kalau dituangkan di atas kertas nggak mungkin. Pasti takut. Karena apa? Itu akan menjadi pidana. Pidananya apa? Pemaksaan kehendak. Karena itu adalah sepihak. Karena yang minta supaya nanti anaknya dikawinin itu kan kamu yang minta. Dia kan nggak minta. Artinya persetujuan itu tidak kedua belah pihak. Dan mungkin si anak juga nggak mau, cuma terpaksa karena daripada orang tuanya susah. Betul? Nah, itu nanti munculnya pidana. Makanya biasanya kalau yang kamu lihat di TV terjadi seperti itu, ya akhirnya kalau ke pengadilan kalah. Karena apa? Itu ada unsur pemaksaan di situ. Karena keinginan itu keinginan sepihak. Bukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pasti nggak ada perjanjian di atas kertas itu. Tapi dibilang zaman sekarang nggak ada sih, masih ada ya, kalau menurut saya ya. Ada kok. Saya nggak bilang bahwa itu tidak ada terjadi kayak gitu. Tergantung orang tuanya lah, itu kan kesepakatan orang tua. Akhirnya beban orang tua itu yang menjadi beban si anak. Ada sih, saya nggak bilang itu nggak ada, Nung. Ada. Masih banyak kok yang kayak gitu tuh. Cara satu-satunya jalan untuk mendapatkan orang itu, apalagi yang dianggap adalah bintang bunga desanya. Kalau di kota nggak ada yang kayak begitu. Bunga kota nggak ada, soalnya banyak bunga-bunga lain. Tapi pertanyaan Anu bukan pertanyaan yang aneh, karena memang banyak terjadi hingga sekarang. Jadi perempuan-perempuan hati-hati kalau kamu deket Anu. Udah ada rencana tuh si Anung tuh. Enggak, Bu. Nanya doang, Bu. Banyak kasus kayak gitu. Iya. Tapi pertanyaan Anung itu masih banyak terjadi, terutama di pedalaman ya. Saya nggak bilang pedalamannya di mana lah. Pokoknya masih banyak terjadi, kecuali kalau di perkotaan mah udah jarang. Jarang. Oke, ada pertanyaan lain? Sebelum saya akhiri. Izin bertanya, Bu. Silakan. Saya ada contoh kasus, Bu. Misalnya saya menjaminkan rumah saya kepada bank gitu, Bu. Bang. Nggak usah kepada bank, Bu. Misalnya kepada perorangan gitu, Bu. Selama 10 tahun. Terus selama 10 tahun itu saya nggak bisa bayar, Bu. Biasanya kan itu ada debt collector datang ke rumah itu, Bu. Itu kan kadang-kadang memaksa itu, Bu. Itu yang salah antara debt collector atau debitur, Bu, di mata hukum? Debt collector yang nggak boleh. Sekarang debt collector kan juga udah nggak boleh kan, pemaksaan misalnya di jalan langsung ngambil segala macam itu sebetulnya aturannya udah nggak boleh. Karena itu melanggar hukum. Nah, jadi gini, kalau kamu pinjamnya sama perorangan individual ya, kan di dalam kita hutang piutang itu kan tidak boleh ada bunga. Kamu ingat ya,
dalam hutang piutang tidak boleh ada bunga. Kalau kamu sebutkan di dalam hutang piutang itu ada bunga, misalnya nih kamu perjanjian di atas materai, hutang 50, dibayar 2 tahun, ntar menjadi sekian, itu pasti menjadi batal demi hukum. Kalau pada suatu saat nanti wan prestasi dan kamu tunjukkan surat itu kepada polisi, kamu yang kena pidana. Karena di dalam hutang piutang tidak boleh ada bunga. Lah, rugi dong Bu kalau nggak ada bunganya. Kita udah pinjemin duit, dia untuk usaha atau dia untuk apapun, kan dia pakai duit kita. Ada caranya. Gimana caranya? Kamu hitung dulu bunga yang kamu minta. Misalnya pokoknya dia 50 juta. Ngutangnya selama 5 tahun. Kamu minta berapa komisi buat tamunya? Anggap aja 5%. Jadi kalau 50 juta, kalau 5%-nya kan 5 juta. Nggak usah gede-gede deh, karena dia usaha 2 juta misalnya. Nah, selama 5 tahun itu kamu hitung. 12 kali 2, kan setahun nih, 12 bulan kan setahun, kali 2. Berarti berapa? 24. 24 kali 5 tahun. Berapa berarti? 80 kan? 80 juta ya? 80 juta. Berapa tuh? 12 kali 120. 120 apa? Kan 12 sebulan itu 12 bulan kali 2 kan 24. 24 dikali 5. Karena kamu pinjamnya 5 tahun. 120 juta kan? Iya, Bu, Nah, 120. Pokok kamu 5 juta, pokok kamu yang minjem 50 juta, tambahin 120 juta, jadi 170 juta. Nah, hutang kamu harus sudah ditulis bahwa Bani minjem sama Seno itu 170 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Itu caranya, itu boleh. Jadi kamu tidak hanya menuliskan tuh hutang pokok, nggak bisa. Nggak boleh kalau hanya hutang pokok. Kalau mau kamu ada minta keuntungan komisinya, udah dihitung dari awal, dari hutangnya. Jadi pinjaman 50, tambah kamu hitung berapa kamu minta bunganya, ya udah dihitung hutang kamu intinya 170 aja. Nah, itu yang boleh. Jadi nanti apabila terjadi wan prestasi, di saat kamu lapor ke kepolisian karena dia wan prestasi atau tidak punya itikat baik untuk bayar, orang tuh taunya pokoknya kamu ngutang 170 juta. Nggak dibahas bahwa di dalam itu ada bunga apa segala macam, itu nggak dibahas nanti. Itu caranya. Itu di pengakuan hutang pasti seperti itu. Beda dengan bank atau lembaga keuangan dengan bank. Karena apa? Kalau bank sama lembaga keuangan non-bank memang boleh mengenakan bunga. Dia boleh, ada aturannya. Tapi kalau perorangan nggak boleh. Paham? Jadi kalau kamu nanti minjemin orang duit, saking kamu udah kebanyakan duit, nah nulisnya tuh begitu caranya. Kamu ingat pelajaran agraria, oh kata Bu Feni, bunga plus pokok udah dijadiin satu. Kamu nggak usah lagi tulis bahwa ini berdasarkan perjanjian kita komisi, nggak usah. Pokoknya hutang antara A dan B 170 juta. Dengan perjanjian akan dilakukan hutang piutang selama 5 tahun. Dia dengan perjanjian mulai tanggal 1 Januari sampai dengan berarti 1 Januari 2026 berarti kalau 55 tahun akan dibayarkan. Apabila tidak bisa membayar nanti bla 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 bla. Biasanya begitu ada perjanjiannya. Nanti notaris tuh yang mengarangnya itu nanti itu mengarang indahnya tuh nanti. Notaris bayarnya berapa tuh? 120 juta. Jadi 170 juta. 5 juta lah kalau sama Bu Feni mah. Kalau sama murid 5 juta, kalau sama orang 10 juta. Iya dong, ngarangnya susah, ayo. Kan notaris itu harus memikirkan apa yang terjadi kalau nggak dibayar. Jadi bukan kalau dibayar. Karena hutang, setahu saya, pengakuan hutang tuh nggak pernah ada yang dibayar. Setahu saya. Banyak gagal bayarnya daripada terbayar. Nah, notaris itu, memang notaris juga bukan Tuhan ya. Dia harus memikirkan ke depan, 5 tahun ke depan, jika tidak terjadi pembayaran. Jika terjadi resiko meninggal. Nah, itu notaris sudah harus pikirin. Jadi kamu jangan bilang bahwa
Notaris itu tinggal ngeblok-ngeblok. Aduh, nggak ada notaris ngeblok. Cuman tinggal ngeprint doang, tinggal ngikutin yang lama. Oh ya nggak bisa lah kayak gitu kan, persoalannya beda-beda. Cuman kalau orang kan mikirnya oh mahal amat sih, padahal tinggal ngeprint doang tuh, ngeblok doang tuh, tinggal ganti-ganti nama doang, enak aja. Nggak kayak gitulah. Soalannya beda-beda kok. Tuh. Nah biasanya kalau untuk yang kayak gitu, kamu akan kasih ini ke saya nih. Ini Bu, saya perjanjiannya maunya begini. Nanti notaris nambahin. Harus ada seperti ini dicantumkan. Jadi pas di meja, baru semuanya berdasarkan kesepakatan seperti apa. Makanya orang kadang-kadang di satu sisi takut ke notaris, ya bukan karena sekedar mahal ya. Karena kamu kalau udah datang ke notaris, udah ada ceploknya burung garuda notaris, resikonya itu adalah pengadilan. Karena bisa dieksekusi apa yang sudah diperjanjikan. Itu aja, makanya orang takut. Udahlah, nggak usah ke notaris, bawa tangan aja. Tapi bawa tangan di atas materai bukan berarti tidak bisa dieksekusi. Bisa. Tapi kamu bikinlah bahasa itu notaris yang buat. Jangan kamu yang buat. Karena kalau kamu yang buat kan hanya sepadan kesepakatan kamu doang tanpa memikirkan resiko ke depan. Ya, tapi resikonya yaitu, karena orang kita ini kan selalu bilangnya ke notaris mahal. Aduh, gimana nggak mahal, mikirnya susah. Kalau kamu kan tidak memikirkan orang yang akan datang, nanti mau bagaimana dan mau akan dijerat apa kan kamu nggak pikirin. Yang mikirkan notaris, kamu nanti hanya bisa nyalain, oh dulu notarisnya nggak bilang begini ya Bu, bla 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 segala macam. Makanya notaris dipanggil polisi kerjaannya. Jadi saksi tuh. Enak kan? Pusing tau nggak? Udah jangan jadi notaris, sudah benar kamu sekolah di STAN. Belajar sama saya aja. Uyang. Saya aja nggak pengen anak saya jadi notaris, nggak usah mikirin problemnya orang doang. Sementara problemnya kita udah banyak, udah numpuk. Problem orang doang yang dipikirin. Gimana tidak memikirkan orang? Kamu harus membantu orang untuk mendapatkan jalan yang terbaik. Iya kan? Misalnya kamu punya kasus begini, begono. Nah, kamu harus pikirin tuh jalan keluarnya apa, ininya apa. Dan harus dipikirkan juga, ini klien mau bayar apa enggak? Apa cuma nanya doang? Nah, kalau saya sodorin karyawan, saya nggak mau muncul dulu. Kalau cuma mau nanya-nanya doang. Nanti dia nanya ke notaris ini mahal, ke sana lagi datang ke notaris ini, datang lagi ke notaris ini. Waduh. Jangan kamu bikin saya begitu. Kalau saya kamu nggak bakalan ketemu saya. Kalau ke kantor pasti ketemu karyawan saya dulu. Mau ngapain dulu? Atau bolehlah, kamu kan punya WA saya tuh. Bolehlah kalau nanya di WA mah, saya jawab. Tenang aja, nggak bayar. Kalau kamu nanya sama lawyer, kamu tuh diargo tuh kalau sama lawyer. Padahal lawyer kadang-kadang belum tentu bisa jawab. Dia nanya ke notaris, yang dibayar kita nggak dibayar. Semua sudah ada spek-spek kerjanya. Makanya mendingan udah bener kamu sekolah di STAN udah. Belajar aja yang baik kamu di STAN. Enak nanti. Pangkat tetap naik, gaji tetap naik. Coba. Enak kan? Tinggal nyari karir. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Silakan, Tiara. Kalau misalkan kita pinjam uang gitu ya, Bu, ke bank, terus jaminan kita misalnya tanah itu nggak cukup buat nutup pinjaman kita gitu loh, besarnya kurang. Nah itu kita bisa nggak sih Bu nambahin misalnya sepeda motor atau mobil gitu. Jadi ada dua jenis jaminan kayak tanggungan sama fidusia gitu. Untuk satu pinjaman gitu bisa nggak Bu? Kalau kamu jaminan itu, ini sepaham saya ya, kalau jaminan itu kamu bentuknya barang tidak bergerak, untuk menambah nilai jaminan menjadi ada kamu kasih barang bergerak, biasanya Bang nggak mau. Nilai jaminan itu ditambahnya harus dengan barang tidak bergerak juga. Kalau kamu mau seperti itu, berarti kamu menjaminkannya di dua tempat yang berbeda. Bentuk jaminannya karena beda. Tapi dijadiin satu nggak bisa.
Jadi kalau kamu misalnya merasa kurang, kamu mau ngejaminin motor juga, ya kamu larinya ke itu, ke Pegadaian atau kemana orang yang mau nerima motor kamu untuk dijadikan jaminan. Misalnya kamu ke Adira atau kamu ke KKB BCA, misalnya kamu mau pinjam uang dengan menjaminkan motor. Jadi beda pengajuan jaminannya. Bukan berarti motor kamu tidak bisa dijadikan jaminan, tapi nggak bisa ini mau dijadikan, kamu minjemnya sama Mandiri nih, ini jaminan saya, oh kurang nilainya, paling kamu minta turunkan aja kamu punya nilai itunya, utangnya. Nanti ditaksir, oh nggak bisa Bu, minjemnya 400, cuma 300 doang. Karena nilai taksir appraisal aset Ibu hanya 400 juta. Kan nggak bisa pas-pasan. Kecuali, ada kecualinya juga. Kamu kenal sama kepala banknya. Itu masih ada pengecualian. Jadi nilai jaminan sama nilai aset sama nilai utang sama. Nah itu saya pengecualian tuh. Karena ada yang terjadi begitu. Bahkan kadang ada nilai jamin 1 miliar, bank mau minjemin 1,2 miliar. Ada. Saya tidak bilang tidak ada ya. Saya tidak bilang tidak ada. Ada. Saya dulu pernah magang di Bank Mandiri soalnya. Nilai hutang, nilai jaminan itu lebih kecil daripada nilai hutang. Ada. Kalau banknya mau ya silahkan aja. Tapi sekarang yang begitu udah sulit. Karena sekarang ini kan dikontrol oleh BI. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau sama BI-nya kong kali kong juga saya nggak tahu. Itu di luar kemampuan saya kalau itu. Itu urusan negara lah, punya kuasa. Makanya negara ini jebol mulu duit negaranya ya karena begini. Saya dulu pada waktu mergernya Bank apa ya? Bank Exim menjadi merger Bank Mandiri, saya tahu betul tuh gimana. Bagaimana nggak hancur negara ini. Pinjaman-pinjaman itu. Tanpa saya harus kasih tahu sama kamu ya. Karena saya harus lihat data-data case-nya segala macam. Ya hancurlah negara. Nah kalau itu di luar kekuasaan saya, tapi pada prakteknya seperti yang tadi Tiara bilang, ya kalau kamu kenal sama kepala cabangnya, tiba-tiba kepala cabangnya misalnya si Seno keluar dari dari STAN, tiba-tiba udah jadi kepala Bank Mandiri itu, waduh, Tiara mau ngajuin utang, udah deh gue kasih tenang, sekian, udah jebret dikasih, nggak apa-apa nilai jaminan kecil. Tapi nanti kalau Tiara tujuan prestasi, Seno yang masalah. Itu aja sih resikonya. Kalau memang Seno mau mempertaruhkan jabatannya, silakan aja. Karena kalau Tiara tidak tujuan prestasi, nanti kan akan dilihat kepala cabangnya siapa pada waktu itu. Karir Seno pasti masalah. Karena apa? Dia akan dilihat orang-orang yang mengajukan ini beres atau enggak nih. Kalau ada yang lalai, ada yang prestasi, kan yang disalahin pasti kepala cabang. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau terjadi jaminan cuma 1M, minjeminnya 1M atau minjemin 1M, ada. Banyak yang kayak gitu, banyak. Banyak aja. Praktek kita nggak tahu. Ya kan? Saya ini kan orang praktek nih. Saya sudah belajar nih teorinya nih. Kalau kamu tanya prakteknya, saya tahu. Mungkin aja terjadi seperti ini dan bahkan banyak terjadi. Jadi jangan aneh. Tapi kamu dalam mengakumulasi suatu pembahasan, suatu materi ya yang gitu-gitunya nggak usah kamu bahas. Karena saya juga nanti nanyanya nggak akan mungkin saya nanya seperti itu. Nanyanya nggak mungkin. Nilai jaminan 1 miliar, terus saya mau minjemnya 2 miliar, terus gimana cara kalau nilai jaminan 1 miliar? Itu kan praktek, nggak bisa. Nanti kamu saya kasih soalnya yang mudah-mudah, cuman jelimet aja jawabnya, gitu aja. Sebetulnya kayak soal kamu kemarin itu sederhana loh sebenarnya. Nggak perlu kamu sampai ada yang jawabnya itu sampai setengah lembar, salah kabeh malah yang ada. Orang tinggal jawabannya diturunkan aja haknya, sampai kok ngali-ngali mengenai luas tanah. Ngapain luas tanahnya dikali-kali? Nggak perlu, orang saya nggak nanya mengenai luas tanahnya kok. Memang kamu dijebak soalnya, luas tanahnya itu kamu punya lebih daripada tanah yang saya mau beli. Sebetulnya itu jebakan soal sebetulnya.
Pintar ya Bu Feni bikin soal ya. Tapi buktinya masih banyak yang benar kok. Ayo, ada pertanyaan lagi? Tiara udah paham ya? Ya, paham Bu. Makasih Bu. Oke. Tapi sekarang bank ini sudah begitu teraturnya karena ada peraturan-peraturan dari OJK maupun BI. Jadi seseorang yang akan tanahnya untuk dijadikan jaminan hutang itu dengan tidak mudah bisa disetujui. Tapi ada Bu disetujuin, ya kamu ke BPR kalau mau mudah. Bank Perkreditan Rakyat, pernah dengar? Pernah lihat? Nah, tapi bunganya besar. Bunganya berapa? Dia bisa 20% kalau nggak salah. Sementara bank-bank cuma 14%. Karena apa? Kamu mudah disetujuinya. Syaratnya tuh yang penting, pokoknya yang penting kalau dia ngucurin duit aja. Dia nggak mikirin resiko, tapi bunganya gede. Itu aja sebetulnya. Kalau kamu mau supaya dapat kucuran dengan mudah segala macam, ke BPR aja. Mudah kok kalau ke situ. Persyaratannya tidak terlalu sulit. Tapi ya itu bunga besar. Orang bank cuma 11, dia bisa 20. Nggak dimarahin tuh Bu sama BI? Enggak. Nggak dimarahin lah. Kalau bank nggak boleh kalau bank. Kalau bank tuh ada ketentuan. Karena dia juga dikontrol oleh BI. Karena kan kamu juga harus tahu. Bank-bank itu juga kalau misalnya mengeluarkan kredit itu ada batasan. Sama seperti kamu ada KPP, ada Kanwil. Kan kewenangannya beda-beda. Sama mereka juga kayak gitu. Kewenangan cabang, kewenangan sama wilayah itu beda-beda. Cabang biasanya hanya boleh mengucurkan kredit sampai batas sekian miliar. Kalau cabang pembantu sekian miliar, nggak sama. Kalau sampai sekian miliar itu harusnya ke pusat atau harus ke Jakarta. Itu beda-beda. Kewenangan dalam hal memberikan kredit. Kalau cabang kalau nggak salah cuma sampai 5 miliar ya kalau nggak salah. 10 miliar, nggak tahu deh ketentuan. Tergantung masing-masing bank sih beda-beda kebijakannya. Setelah membahas apa namanya kita tanah sebagai jaminan atau apapun, kalau kamu tarik kesimpulannya sih ya sebetulnya kamu boleh aja mengajukan pinjaman atau KPR. Semua pasti ada manfaatnya buat kamu, tinggal kamu spek berpikirnya tuh kemana. Jangan kamu beranggapan bahwa itu ada yang berpikiran bahwa ngutang itu dosa. Nih contoh nih ya, contoh ya. Saya dulu KPR di bank, bukan saya KPR, maksudnya saya punya klien, nasabah debiturnya ini nih, itu orang Departemen Keuangan. Ya. Kalau nggak salah pajak, kalau nggak salah dia itu pajak ya. Di BNI. Bu, nih orang ini Bu, dia saya lihat datanya, oh orang pajak. Kalau saya sempat nanya pada waktu saya sebagai notarisnya, saya tanya, anak stan ya Pak? Dia bilang, iya Bu, angkatan berapa? 2006, tapi dia udah keluar. Udah nggak jadi kerja di Departemen Keuangan lagi, sudah mandiri mungkin ya. Oh 2006, saya bilang itu. Saya dosen stan, saya bilang itu. Cuman mungkin kamu dulu udah keluar. Nah, lucunya, nggak mau DP. Kamu beli rumah di developer, nggak mau DP, kira-kira developer mau nggak? Nggak mau, Bu. Nggak mau lah pasti. Alasan nggak mau DP-nya karena, siapa tuh? Oh, buka surat ini. Alasannya katanya haram kalau DP. Islamnya Islam nggak tahu saya aliran sesatkah atau aliran apakah, saya nggak tahu deh. Saya juga pusing. Katanya haram. Sementara dia mau beli rumah gitu loh. Kalau haram, ya ngapain ngutang sama bank? Lu beli cash dong kalau haram. Tapi kok ngutang sama bank? Bingung saya juga. Saya janjian sama Bank BNI, udah dikasih tahu, Bu, nanti ada akad jam 2. Jam 1. Oke, on time dong, notaris kan datang on time. Saya udah datang tuh. Saya udah duduk di ruangan. Saya bilang sama staf saya,
Ini udah jam 2:30, kenapa sih kok nggak akad-akad? Bingung saya. Mau ngapain lagi sih ini orang? Saya bilang itu. Bu, dia lagi baca PK. PK yang setebel ini, dia mau baca satu-satu per lembar. Oh, saya bilang orang Bang, gini aja deh Bu. Saya nggak mau nungguin dia baca PK. Kalau mau akad sekarang, tanda tangan. Kalau nggak, saya mau pulang. Dah. Akhirnya dia mau mendahulukan saya untuk akad dulu. Katanya bayar DP, kok haram sih bayar DP? Lah sekarang orang kan juga takut kalau nggak dibayar DP, kamu bener nggak mau beli. Tapi kata dia haram, akhirnya diakalin. Bego juga kan berarti dia diakalin orang mau. Cara untuk supaya keluar uang DP, dibilang sama developernya untuk bayar uang akad. Artinya kamu juga dibodoh-bodohin orang kan? Dah, nggak mau ada begini-begini. Ya tapi saya kan nggak mungkin menjawab debitur itu dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Walaupun saya udah ngeliat tuh orang udah enak gitu loh. Pakai itu, istrinya pun pakai jilbab yang sepanjang-panjang kayak hording itu. Ditutup pula dia punya muka, cuman matanya tok yang kelihatan. Dalam hati saya, kalau memang kamu punya berpikir hutang itu tidak baik, itu apa namanya dia bilang, apa sih istilahnya sih nggak tahu ya, haram segala macam. Kenapa ngutang sama bank? Harusnya belinya cash dong. Ya nggak? Kamu jangan menzolimi suatu apa namanya cara hanya karena kamu merasa Islam kamu punya aliran yang bla 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 bla. Jangan. Kalau memang kamu sudah boleh kamu menunjukkan agama kamu adalah harus seperti A, B, dan C, D. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kamu jangan ngejas orang. Harus menuruti apa yang kamu mau. Orang yang mau menjalani agama itu kamu kok. Masa saya disuruh begitu juga, saya nggak mau. Sama seperti dia mau baca PK dulu, baru mau tanda tangan nama saya. Sementara kalau gitu saya pulang aja. Saya nggak mau nungguin dia baca. Kalau mau nungguin dia baca, kenapa dia nggak datang lebih pagi? Saya bilang. Betul nggak saya? Kalau kamu mau baca, mestinya datangnya kamu lebih pagi. 3 jam sebelum jadwal kamu akad. Karena notarisnya nggak mungkin nungguin kamu. Anaknya Jokowi juga bukan. Anaknya Jokowi mesti saya tungguin kali. Udah jelas saya dibayar mahal. Iya nggak? Jangan. Kamu kalau punya aliran tertentu dalam agama kamu itu boleh. Sah-sah aja. Tapi jangan kamu melibatkan orang lain harus mengikuti apa yang kamu mau. Itu salah. Akhirnya di belakang setelah dia tanda tangan, kita ketawa-ketawa sama orang bang. Bilang haram tapi mau KPR. Kan aneh. KPR itu ada bunganya loh. Nah biasanya kalau untuk orang-orang seperti itu kan nggak boleh ada bunga. Akhirnya yang bego siapa? Notarisnya, orang banknya, waktu dia ya. Saya juga nggak ngerti itu. Orang pajak. Mantan orang pajak, kau bayangin. Tapi ya sudahlah, kalau saya sih nggak udah Pak, cepat aja tanda tangannya Pak. Saya nggak mau bacain lagi, coba udah selesai tanda tangan. Udah, jadi duit. Saya pulang. Dia mau baca PK, dia mau baca apa, bukan urusan saya. Itulah keanehan-keanehan seorang debitur, segala macam. Memang ada yang aneh, cuma saya tekankan pada kalian, kalau kalian punya suatu prinsip itu nggak bisa kamu terapkan sama orang lain. Itu hanya untuk diri kamu sendiri. Kamu ini kan hidup bermasyarakat. Terus kamu kalau mau bunuh diri, terus ngajak gitu. Ngajak juga si Anung, suruh bunuh diri juga gitu. Kan nggak mau lah pasti. Kamu memaksakan untuk aliran kamu harus pakai kerudung yang panjangnya sampai segini. Karena kalau kelihatan ini nggak boleh, kelihatan itu nggak boleh, ini segala macam nggak boleh. Apa kamu harus bisa terapkan pada orang lain? Kan enggak. Ya kan? Ya itulah yang terjadi. Tapi kita sebagai notaris ya kita nggak bisa mau marah walaupun saya kesel segala macam. Dihadapi orang-orang seperti itu harus kita hadapin. Akhirnya yang kita ngadepinnya dengan ya ngebohongin dia juga akhirnya. Supaya duitnya keluar. Ya udah ini untuk uang akad, untuk uang notaris. Paling begitu. Notaris lagi yang dibawa-bawa.
Itulah terjadi dalam prakteknya tuh seperti itu memang. Orang pajak nggak mau bayar pajak. Kan bingung. Kemarin ada PBB, dipotong 50%. Pas saya bantu, ternyata 10 tahun lebih nggak pernah bayar pajak, nggak pernah bayar PBB. Ya Allah, saya bilang, kamu ini orang pajak, kok malah nggak pernah bayar PBB, saya bilang. Sementara kita yang bukan orang pajak didenda sekian. Orang pajaknya sendiri nggak bayar. Terus pajak nggak mau bayar segini. Lah, yang nentuin pajak itu siapa, Pak? Bukan notaris, saya bilang. Saya membantu supaya bayar pajak Bapak nggak murah, nggak mahal dengan tidak menyalahi aturan. Kalau Bapak maunya murni bayar pajaknya sesuai harga transaksi, ya monggo aja, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan biaya itu menjadi begini. Nggak mau. Hari gini nggak usah sok jujur makanya. Kan kamu kalau baca aturan, saya bukannya mau menyalahin kamu baca aturan ya. Dalam hal kita bertransaksi, boleh mengikuti nilai pasar atau mengikuti nilai NJOP. Tapi harus dikali 30 atau 40% kenaikannya dari NJOP. Itu aturan. Bukannya itu dikarang-karang oleh notaris, itu aturan yang dikeluarkan oleh Pemda. Jadi nilai itu boleh nilai pasar, kesepakatan antara pembeli dan penjual, boleh berdasarkan NJOP, tapi harus naik 30-40%. Nanti ada appraisal dari Bapenda. Artinya kan bisa nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya gini, harga rumah ternyata 1 miliar. NJOP-nya biasanya kalau 1 miliar itu paling sekitar 400-an atau 500-an. Naik 30%. Kamu kan lebih diuntungkan dan itu tidak menyalahi aturan. Itu ada di aturannya. Nah, ini ada orang pajak yang sok. Waktu itu saya tanda tangan waktu saya akad di Bank DKI. Saya kebetulan notaris Bank DKI. Orang pajak juga tuh. Dibilangnya saya maunya, ya Bapak kalau mau harga transaksi silakan aja. Saya bilang itu tidak ada masalah. Saya kan hanya menawarkan. Akhirnya maunya sesuai dengan NJOP. Coba, nyebelin nggak? Duit kalau belum banyak, nggak usah banyak ngomong lah. Ikutin aja apa yang kata notaris mau. Dibantu kok malah ngeyel. Heran saya. Orang pajak juga tuh. Pokoknya saya perhatiin, saya kalau bertransaksi, yang selalu bermasalah itu dengan orang pajak. Karena orang pajak merasa dia tahu mengenai pajak, seolah-olah nih yang di hadapan dia ini nggak ngerti gitu loh. Dan menjerumuskan dia untuk memanipulasi pajak. Dia lupa ada aturannya. Kalau di aturan undang-undang malah kan boleh berdasarkan harga pajak dan harga NJOP. Ya, nih NJOP murni, kalau NJOP 400. Tapi ada aturan di Bapenda masing-masing. Boleh harga NJOP, tapi Bapenda mengeluarkan aturan lagi. Harus dinaikkan dari NJOP. 30% minimal. Dulu 10%, sekarang udah nggak boleh lagi. Karena sekarang pada waktu kita memvalidasi, itu harus ada foto rumahnya, jalannya di mana, itu nanti di appraisal. Nah, ini kan hal-hal yang tidak kamu ketahui, walaupun kamu merasa kamu adalah orang pajak yang tahu dengan undang-undang pajak. Kamu jangan lupa, Bapenda ini juga punya aturan gitu loh. Bukan kamu doang yang punya aturan. Kalau kamu maunya sesuai dengan harga transaksi, notaris senang banget. NJOP cuma 400 atau 500, dibayarnya notaris paling 7,5 juta. Kalau kamu nanti maunya sesuai harga real, misalnya ternyata harga real rumahnya 1,5, enak notaris dibayar 20 juta. Coba tuh, bedanya berapa? Sekarang mau pilih yang mana? Salah aja kalau saya. Kan? Makanya kamu kalau berhadapan nanti, suatu saat kamu nanti kan pasti kamu akan berhadapan nanti dengan notaris atau dengan bank. Kamu butuh penjelasan. Jangan butuh dengan saling ngotot. Dengan apa yang sudah kamu tahu. Karena aturan-aturan dari tempat lain itu juga ada. Dan tentunya kamu tidak menguasai. Kamu kan hanya menguasai aturan pajak. Aturan yang lain kan kamu tidak kuasai. Itu maksud saya.
Karena problemnya orang ini pasti dengan orang-orang pajak biasanya. Itulah yang terjadi. Cuma kalau saya karena tahu menghadapi orang pajak itu seperti apa, jadi saya ada bahasanya biasanya. Giliran dikenain mahal, nggak mau. Tuh coba. Notaris kan ada persentase dari nilai. Gampang kok. Semakin gede, semakin enak notarisnya. 1 miliar, minimal 10 juta, 12,5. Gampang kok ngitungnya. Kamu coba, Bu saya hutang sekian. Saya tahu berapa biaya yang harus kamu keluarkan. Biasanya saya hanya ngajarin nih, kemarin ada dosen juga. Dia beli rumah harga 1 miliar kalau nggak salah. Dia mau pinjem. Oh nanti biaya-biaya saya dikenain segini Bu. Oh tawar aja segini, biasanya mau notarisnya. Kan saya udah tahu tuh hitungannya gimana. Biasanya nggak meleset jauh. Makanya biasanya ada mantan-mantan murid saya, kalau misalnya siswa saya itu, dia nanya, dia KPR, apa ada waktu itu KPR, saya bilang, kamu kenapa di BII, kalau BII mahal, saya bilang. Tapi ya gimana Bu, saya yang disetujuin di situ, oh kalau yang disetujuinnya di situ, yang lain di situ, ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Biaya segini-gini ini bener Bu, ya kamu nawar aja, jadi segini-segini, pasti dia mau. Saya bilang. Paling saya bisa ngajarin begitu doang. Karena kan bukan saya yang notaris, ya kalau saya notarisnya baru saya bisa bantu. Tapi nggak gratis juga ya. Tiba-tiba kamu ketemu saya, nggak taunya saya notarisnya tuh, Gian akad. Gratis sih nggak bisa kalau gratis. Cuman berkurang bisa. Biasalah, orang kan mintanya kurang mulu. Maunya kurang. Orang senangnya tuh kurang. Nggak bisa membagi. Hanya bisa ngali sama nambah. Kalau ngali sama nambah tuh kalkulator lancar. Kalau ngebagi sama mengurangi yang rada-rada seret. Betul? Coba kamu bagi. Bisa nggak kira-kira? Anung mau ngebagi misalnya. Ini ada duit nih. Ada kuenya 1. Mau ngebagi. Nggak akan adil. Pasti. Yang pasti pas itu hanya ngali dan nambah. Pasti pas hitungannya. Benar nggak Seno? Seperti itulah. Oke, ada pertanyaan lain? Saya akhiri jam 12. Nanti kamu bisa lanjut dengan presentasimu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan. Saya rasa udah cukup pelajaran mengenai hak tanggungan. Jaminannya kalau kamu masih ada yang rada bingung, nanti di WA Group. Silakan nanti akan saya jawab. Tapi kalau untuk prakteknya, garis besarnya mengenai tanah sebagai jaminan adalah seperti ini. Pokoknya dihitung, kamu harus tahu, tanah itu dijadikan jaminan harus ada bangunan. Kalau tidak ada bangunan, tidak bisa dijadikan jaminan. Nggak bisa. Dan tanah yang dijadikan jaminan hanya untuk tanah-tanah yang bersertifikat. Kecuali kalau kamu beli tanah, itu pun kamu beli rumah, dijadikan jaminan, kok bisa ya Bu? Saya kan beli rumah nih, KPR sama developer, tanah, tapi masih tanah doang. Belum ada bangunannya kok, tapi saya bisa. Itu beda. Karena nanti antara bank sama developer, mereka menurunkan uang ke developer atas hutang kamu itu, nanti kalau bangunannya sudah selesai. Kalau bangunannya sendiri akan diturunkan oleh bank. Kan kamu ngutang nih sama bank. Uang yang kamu ngutang itu kan jatuh ke developer kan untuk bayar rumah kamu kan. Nah, developer ini nggak akan pernah dibayar kalau bangunan itu belum jadi. Jadi jangan kamu lihat tanah kosongnya doang. Kalau tanah kosong itu akan pernah tuh developernya dibayar kalau tidak dibangun. Walaupun kamu sudah akad kredit di bank. Nggak akan dibayar. Makanya developer itu harus cepat, ada ketentuan dari banknya sendiri. Kan developer itu pasti minjem juga sama bank, akan dikeluarkan kalau yang kamu beli itu udah dibangun. Minimal 70%. Kalau masih 70%, itu pun tidak akan dicairkan semua uang untuk developer. Cair total kalau udah jadi total. Biasanya begitu. Makanya kamu juga kalau uang, kalau rumahnya itu masih belum 100% terbangun, masih 70%, 60%, boleh minjem. Tapi biasanya uang tidak dikucurkan semua, ada di sisa. Sama kalau kamu mau minjem di bank, di BBB-nya itu ada tulisan bangunannya,
terus ada tulisan berapa luas tanahnya, ternyata kamu nggak punya IMB, itu kamu nggak akan pernah dikucurkan biaya 100%. Pasti di blok 30%. IMB-nya jadi, baru 30%-nya dibayar. Kalau untuk rumah yang tidak punya IMB. Atau IMB-nya tidak sesuai yang ada di fisiknya. Contoh, kamu di PBB kamu luasnya itu 100 bangunan. Ya, tanah 100, bangunan 100. Ternyata pada waktu kamu mau jadikan ini sebagai jaminan, pas dicek sama orang bank, luas bangunannya lebih. Ternyata 150. Karena kamu tingkatin separoh. Nah, yang 50 ini kan nggak ada IMB-nya nih. Pasti nilai kamu pinjam tuh berkurang. Kalaupun uang kamu akan dikip. Misalnya utangnya 500, akan dikipnya biasanya 200. IMB dulu nih jadi. Makanya IMB lah yang menentukan kamu bisa tanah kamu dijadikan suatu jaminan. Tuh, waktu itu pernah saya keluarkan soal waktu itu pas semester berapa yang lalu. Bagaimana kalau ternyata di bangunannya dia cuman di PBB-nya 100, tapi fisiknya ternyata 200. Gimana caranya kamu? Bisa nggak itu dijadikan jaminan? Kamu jawabnya bisa dulu. Baru kamu cerita caranya gimana. Caranya bisa, Bu, dijadikan jaminan. Dengan catatan si pemilik, si debitur harus mengajukan permohonan IMB untuk penambahan luas yang belum dimasukkan dalam PBB. Itu aja jawabannya kok. Karena pada waktu itu sudah dimasukkan dalam PBB, bangunannya yang lebih tadi, baru dia bisa murni dapat uangnya. Karena kan kita ini banyak kadang-kadang melakukan penambahan bangunan kan kita tidak laporkan. Kamu waktu beli awal bangunan 100, ternyata dengan berjalan kamu merasa sempit, pengen perluas. Nah, luasnya itu, yang penambahan itu tidak dilaporkan. Nah, ini akan jadi apalagi kamu mau minta nilainya itu gede, nilai utangnya nggak akan bisa dipenuhi. Kalau IMB itu tidak kamu perbaiki suratnya, harus diperbaiki dulu. Karena saya pernah dulu begitu pada waktu saya mengajukan KPR rumah saya. Saya nggak tahu yang punya rumah itu ternyata pada waktu dia perluas bangunannya dia tidak laporkan. Dan itu kamu akan terus terhutang pajak. Ingat ya, bangunan yang tambahan itu yang tidak kamu laporkan, itu akan menjadi terhutang pajak sejak kamu mengajukan nanti jadinya bangunan itu kapan, nanti dihitung tuh pajaknya. Kamu PBB, dia orang PBB, kan dia tahu kapan berdirinya itu bangunan, nanti akan dihitung oleh orang Bapenda. Kapan bangunan itu berdiri dan kapan kamu mengajukan pajaknya, di situ kamu akan terhutang pajak yang kamu tidak bayarkan. Itu. Hati-hati nanti kalau ada soal begitu. Jadi dimungkinkan betul aja antara yang ada di PBB dengan fisik itu berbeda. Baik luas tanahnya maupun luas bangunannya. Kamu jangan terkecoh nanti dengan soal. Jeli-jeli baca soalnya. Kalau ternyata bangunannya beda di PBB dengan fisiknya pas ada yang pemeriksaan, bagaimana kamu harus ngatasinya? Mudah, ajukan penambahan bangunan yang belum terdaftar. Itu aja bahasanya. Saya tahu kemampuan kamu itu tidak harus seperti ilmunya orang notaris ya, atau ilmunya orang hukum. Jadi kalau misalnya kamu jawabnya, kalau ternyata tapi bangunannya antara PBB yang tertulis dengan fisik pas diperiksa beda. Oh itu Bu, boleh saja, tapi dengan catatan harus ada laporan penambahan pembuatan IMB baru yang kurang penambahan bangunannya. Cukup kamu jawab begitu. Saya nggak minta kamu nanti dia harus begini, izinnya ke sini nggak perlu.
Karena saya tahu kamu itu batas mana harus kamu yang jawab yang penting. Batas ilmu kamu sampai mana gitu loh. Karena kan kamu tidak perlu. Karena kan kamu bukan sekolah notaris atau sekolah fakultas hukum. Kamu tuh hanya belajar agraria. Jadi hanya pokok yang harus kamu ketahui. Yang lain-lainnya caranya gimana, yaitu kalau mau kamu jawab silahkan. Kalau kamu sekedar mau jawab begitu aja, itu sudah saya benarkan. Karena itu inti permasalahannya, inti jawaban yang harus kamu jawab itu sebetulnya. Ya? Oke? Baik, saya rasa cukup sekian untuk juru kita. Nanti bisa dilanjut dengan presentasi kamu dan tanya jawab kamu. Yang kamu tidak tahu yang setelah saya terangkan sekarang. Ya? Baik, saya akhiri. Selamat siang. Mudah-mudahan kamu mengerti semua. Silakan jawab di WA grup aja kalau kamu masih kurang paham. Atau mau japri saya silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu.